Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Strategi Perpustakaan Cinta Baca Palembang dalam Meningkatkan Literasi Informasi di Masa COVID-19. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu COVID-19 kan ini melanda dunia, yang COVID-19 melanda dunia dan mulainya muncul di kota Wuhan, sehingga banyak instansi-instansi tutup karena untuk memberantas untuk meminimalisir penyebaran virus ini. Oleh sebab itu banyak pemerintah membuat kebijakan lockdown. Hal inilah yang menjadi perubahan sangat besar di bidang pendidikan. Sedangkan di sini saya ingin mengartikan arti perpustakaan itu sendiri, yaitu perpustakaan ialah pengelola koleksi karya tulis, karya cetak maupun pengelola perpustakaan yang saya ingin teliti yaitu perpustakaan umum. Perpustakaan Cinta Baca Palembang merupakan perpustakaan umum yang berada di lingkungan masyarakat. Lalu perpustakaan Cinta Baca sendiri sebelum adanya COVID-19 mengadakan kegiatan literasi informasi berupa kegiatan storytelling yang dilakukan secara langsung. Namun dengan adanya COVID ini, kegiatan literasi tersebut tidak dapat berjalan karena kan adanya COVID ini. Jadi dari sinilah pegawai perpustakaan membuat strategi bagaimana sih cara agar perpustakaan ini walaupun tutup tapi masih tetap berjalan walaupun tidak secara tatap muka. Ialah mereka membuat strategi dengan memanfaatkan media sosial. Yang sebelumnya kegiatan secara langsung, mereka mengadakan ini secara online. Misalkan kegiatannya yaitu berupa kegiatan storytelling, webinar, kegiatan talk show, kegiatan CBEC atau Cinta Baca English Club. Hal itulah yang menjadi membuat peneliti tertarik untuk mengambil judul tersebut. Yang kedua selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana sih strategi perpustakaan Cinta Baca Palembang dalam meningkatkan literasi informasi. Yang kedua, kendala apa yang dihadapi dalam melakukan strategi tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui strategi perpustakaan Cinta Baca dan meningkatkan literasi informasi. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi perpustakaan Cinta Baca dan meningkatkan literasi tersebut. Manfaat penelitian yaitu yang pertama yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpustakaan dan informasi dan tentang strategi perpustakaan Cinta Baca dalam meningkatkan literasi. Manfaat
praktis yang pertama yaitu penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini agar menjadi bahan masukan perpustakaan umum dalam membuat kebijakan mengenai kegiatan perpustakaan. Sedangkan yang kedua yaitu bagi petugas perpustakaan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan minat kunjung di perpustakaan Cinta Baca itu sendiri. Yang ketiga yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman untuk kegiatan penelitian yang sejenisnya pada waktu yang akan datang. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena data yang terkumpul dan dianalisis lebih bersifat kualitatif. Yang kedua yaitu sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Lokasi penelitian berlokasi di Perpustakaan Cinta Baca Palembang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kelima yaitu teknik analisis data, yaitu menggunakan analisis, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tinjauan pustaka. Yang pertama dari Solihatul Badriah yang berjudul Upaya Perpustakaan dalam Meningkatkan Literasi Informasi di masa literasi informasi siswa studi kasus perpustakaan sekolah Anissa Pondok Bintaro. Persamaan sama-sama membahas mengenai literasi, sedangkan perbedaan dari peneliti ini yaitu metodenya yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan peneliti ini menggunakan metode kualitatif. Yang kedua yaitu Dila Priska Ristiani Lestari yang berjudul Kegiatan Storytelling sebagai Sarana Peningkatan Literasi Anak di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai literasi menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu fokusnya pada pemanfaatan, sedangkan peneliti memfokuskan kepada strategi pustakaan agar dapat meningkatkan literasi informasi. Sedangkan yang ketiga yaitu menurut Laili Majnu yang berjudul Peran Perpustakaan Peran Perpustakaan Umum dalam meningkatkan literasi minat baca masyarakat Kelurahan Sridadi, Kecamatan Muara Bulin, Kabupaten Batanghari. Persamaannya sama-sama menggunakan metode kualitatif dan namun perbedaannya peneliti ini difokuskan pada peran perpustakaan umum untuk meningkatkan minat baca, sedangkan peneliti berfokus pada inovasi atau strategi dalam meningkatkan literasi. Temuan dan analisis data. Temuan dan analisis data yaitu strategi yang digunakan perpustakaan Cinta Baca yaitu dengan memanfaatkan media internet. Mereka mengadakan kegiatan secara online yaitu seperti adanya storytelling, Cinta Baca English Club, pelatihan guru, dan talkshow. Storytelling itu sendiri diadakan setiap hari Jumat jam 3 sore sampai dengan selesai. Yang membuatnya yaitu pegawai Cinta Baca itu sendiri, terus menguploadnya ke YouTube Perpustakaan Cinta Baca sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu Cinta Baca English Club, yaitu kegiatan yang di mana perpustakaan ini mengajarkan masyarakatnya untuk melatih berbahasa Inggris, bagaimana berbahasa Inggris yang baik dan yang benar. Kegiatan ini prabayar, 10.000, harganya 10.000 untuk satu kali pertemuan. Yang ketiga yaitu pelatihan guru. Pelatihan guru ini sendiri dibagi menjadi beberapa sesi. Dan pelatihnya yaitu
sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalkan yang pertama yaitu pelatihan mengenai bagaimana cara mengajarin anak di sekolah. Yang keempat yaitu talkshow. Talkshow itu sendiri dilakukan di media internet Zoom. Talkshow itu sendiri secara gratis dan narasumbernya ahli di bidangnya. Yang pertama yaitu seperti Togu Simulangkir. Togu Simulangkir merupakan Togu Simulangkir merupakan ini apa? Togu Simulangkir merupakan ini aktivis di bidang ini apa? Literasi satwa dan literasi informasi. Dan yang kedua yaitu Kang Maman. Kang Maman merupakan ahli di bidang penulisan, sehingga masyarakat dapat diajarkan bagaimana menulis dengan baik dan benar. Kendala yang dihadapi Cinta Baca itu sendiri yang pertama yaitu sinyal. Karena kan ini secara online, jadi sinyalnya harus lebih kuat. Tapi ini sering gangguan. Yang kedua yaitu penurunan jumlah pengunjung, karena kan di masa COVID ini perpustakaan tutup dan membatasi pengunjung. Hal itulah yang menjadi penyebab penurunnya jumlah pengunjung. Yang ketiga yaitu editing video. Editing video menjadi masalahnya karena setiap pencerita atau storytelling tersebut membuat video, tidak ada yang mengeditnya, sehingga mereka harus menghafal apa yang akan mereka ceritakan. Yang keempat yaitu kurangnya peralatan dan perangkat. Kurangnya peralatan ini menjadi sumber utama juga, karena kan peralatan dan perangkat yang baik yang bisa menunjang keberhasilan dalam kegiatan tersebut. Terus ini beneran ya? Iya, Pak. Pak. Masih ada tuh peluang. Tuh, kan? Tidak, ini kan kau sudah share kan? Tidak, ini kan sebelah sana ini kau. Sana. Nah, lanjut. Pak. Ada. Iya, perlu diperhatikan baterai. Foto-foto akhirnya. Ini terfoto. Dulu Pak mati. Kamu mulai. Sambil ngomong itu kamu lanjut. Sini Pak ya. Iya, Pak. Apa? Mana PPT-nya? Mbak buka media folder, Pak. Klik share screen. Nah, sudah dimasuk.
Eli, Eli, Apa? kau sini, habis hujan masuk itu. Suami kau. Aku input data dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa. Ya. Oke, tunggu ya. Bagaimana Bu Sally? Pak Yarto? Bentar, Pak Pak. Miss? Keluar dong. Oh, sinyalnya. Ini ketua sidangnya masih standby di sana. Tapi tidak berkedip. Sudah. Iya. Sudah. Di mana ketua? Oh, sedang ini ya. Apa? Ini Cak mana lanjutannya? Sudah selesai belum presentasi? Belum, Pak, lagi habis baterai. Oh, Baterai habis ya? siap tuh. Gimana? Ada di HP nggak, Mbak? Hah? Kalau online itu lama. Saya sudah. Dengar nggak suaranya? Ya, kedengaran. Dengar, Pak. Ya, silakan. Tadi masuk di temuan dan analisis data. Terus selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu strategi perpustakaan Cinta Baca Palembang dalam meningkatkan literasi informasi di masa COVID-19 ini adalah dengan memanfaatkan media internet, di mana kegiatan yang dilaksanakan seperti storytelling, Cinta Baca English Club, pelatihan guru, dan talkshow. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan kemampuan literasi informasi walaupun hanya di rumah saja. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi ini yaitu Kameranya mana? jaringan internet, penurunan jumlah pengunjung, dan editing video. Mbak Sally? Sudah, Pak. Oh, sudah selesai? Ya. Sudah, Pak. Ya, ya. Ada suara, Pak. Ada ya suara ya? Ya. Sudah, Pak. Iya, Pak, share screen-nya nggak ada ya, Pak ya? Ya, Pak Mul ya? Ya, Bu, ini pakai laptop teman yang tadi, soalnya laptop yang ini mati. Di mana, Pak Mul? Ya, tidak apa-apa. Tadi sudah selesai ya? Paparannya sudah selesai? Belum, Pak. Anu aja, kameranya kan tidak aktif itu, Reni itu. Iya. Aktifkan aja. Reni, kameranya diaktifkan aja, Ren, ke slide-nya ya, Pak ya? Iya. Biar bisa Gimana, dilihat. Bu? Kamera Reni diaktifkan saja, tapi menampilkan ke slide supaya kami bisa melihat ininya PPT-nya. Oh, ya, ya, Bu. Oke. Itu ibunya kameranya kameranya dimuncul ke belakang. Itu lah. Ini nggak bisa ke sini. Tapi ada suara. Untuk paparan masih? Udah, Pak, udah kesimpulan. Oh, sudah. Berarti kembali ke Bu Sally. Pak Misro nih, Pak Ketua. Atau Bu Sekretaris. Pak Mol. Hah? Silakan langsung komentari. Jadi sudah selesai belum ini siapa Fitri? Tadi kayaknya masih kesimpulan. Apa sudah selesai ini Fitri ya? Udah, Bu, udah di kesimpulan tadi. Udah selesai. Ya, sudah dibacakan. Ya. Kenapa, Bu? Sudah selesai dibacakannya. Sudah, Bu, sudah, Oh, ya, sudah. selesai. Oke, saya ambil alih aja. Mungkin Pak Ya. Ketua sedang sibuk di situ. Baiklah, terima kasih Fitri.
sudah mempresentasikan hasil penelitiannya ya. Baiklah, kita lanjut untuk saran atau komentar kali ya Pak ya, oleh para dosen penguji kita. Mungkin yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Dr. Mulyadi untuk memberikan masukan ataupun saran dari hasil penelitian yang sudah dipresentasikan oleh mahasiswa kita. Silakan Pak Mulyadi. Ya, baik. Terima kasih. Ibu Shelly, Pak Ketua, Pak Penguji, Pak Yanto juga, Fitria ya, Fitria, sama ini tadi sudah paparan. Terima kasih waktu ini Bapak melanjutkan yang ini karena barengan ya ini tadi dengan yang tadi, artinya apa yang Bapak sampaikan di Reni juga pasti ada di tempat Fitria, tapi tidak harus Bapak kutip lagi ya, karena tahu berarti kan ada, kalau misalnya paragraf juga tadi sudah Bapak sampaikan, artinya format yang Bapak sampaikan ya, jadi isinya berbeda tapi formatnya juga kan pasti sama. Nah baik, pertama ingin Bapak klarifikasi dulu ya, ini kan judulnya kan ada kaitan dengan COVID ya, COVID-19. Nah, jadi ini kapan penelitiannya? Ini, dari kapan sampai kapan? Penelitiannya ini dari tahun 2020 akhir sampai 2001 pertengahan, Pak. 2001 pertengahan ya. COVID itu kan mulai Maret itu salah ya, April, Ya, 8 Maret, April itu. Terus lockdown ya. Iya, Pak. Lockdown akhir 20 ya? Ini pertengahan, Pak. Pertengahan ya. Ya. Pertengahan. Ya. Oke. Ya berarti itu di tengah masa pandemi ya? Iya, Pak. Ya artinya kenapa Bapak tanyakan, karena ini penelitian itu ya, penelitian tidak boleh bohong, boleh salah, tidak boleh bohong ya. Kalau Anda neliti COVID karena penelitiannya sebelum 2020 itu data-datanya, nah lihat nanti di skripsi itu ya, data ya, kapan, wawancara kapan, misalnya, atau dapat itu nanti jangan sampai sebelum tanggal itu kita secara logika salah kan. Nah, itu berarti ini udah ketahuan, orang tahu COVID dari 2 Maret sampai mungkin sekarang hampir selesai ya. Oke, baik, itu pertama. Kedua, karena ini dengan masa pandemi, masa COVID ya, pengambilan data gimana? Pasti kan berubah dari yang pertama tadinya wawancara, kemudian dengan mungkin dokumen-dokumen foto-foto dan lain-lain kan, karena kondisi itu bagaimana di situ dibuatnya? Ada perubahan tidak? Pengambilan ya. Peneliti ini Pak datang pada bulan Desember akhir. Nah, di Desember akhir ini Perpustakaan Cinta Baca ini mulai kembali beraktivitas, namun dengan pembatasan Pak, dan yang dilayani yaitu hanya peminjaman dan pengembalian. Ya, dengan prokes ya. Iya, Pak. Cinta Baca itu di mana? Di Palembang? 7 Ulu, Pak, Kertapati. 7 Ulu, Kertapati ya. Ya. Perpustakaan swasta, perpustakaan desa, atau perpustakaan apa? Perpustakaan umum yang didirikan oleh yayasan, Pak. Perpustakaan Cinta Baca Palembang ini cabang dari perpustakaan yang ada di Bogor. Oh gitu. Ya, berarti banyak cabang. Pihak yayasan swasta ya? Iya, Pak. Jadinya jadi swasta ya. Oke, baik, itu dua dulu ya. Baik, yang selanjutnya, karena ini sifatnya tadi juga sama seperti Reni ya, Fitria juga, Bapak akan lihat dari secara tertulisnya sedikit ya, dari tagnya juga. Ini udah Bapak tampilkan dari judul ya. Oke, dari judul itu kan strategi, kalau kita baca judul itu sebenarnya kan yang penting kita maksudnya tahu ya. Kalau kita baca strategi perpustakaan, nah, seolah-olah strategi perpustakaan cinta baca ini kan sebenarnya strategi perpustakaan cinta baca. Ini satu kalimat perpustakaan cinta baca itu ya.
Oh Karena iya kan Pak. Iya Pak. kalau kita orang bacanya itu kalau kita baca ini strategi perpustakaan gitu kan. Bapak juga awalnya nih, oh strategi perpustakaan, ternyata cinta baca. Oh, strategi perpustakaan cinta baca. Kita Jadi baca. ini ya Palembang lagi di situ alamatnya. Jadi ya ini karena ini saja ya istilahnya suka seperti apa, kemauan kita seperti apa, sebenarnya maksudnya sama. Sebenarnya strategi perpustakaan ya pada masa Covid di tempatnya di perpustakaan cinta baca gitu kan. Nah, cuman kan kalau biar tidak bingung baca, takutnya strategi perpustakaan gitu, strategi perpustakaan ya sebenarnya sama aja. Kalaupun kita balik misalnya, kalau Bapak di sini misalnya strategi kalau Bapak di sini buat ini strategi peningkatan, bukan ya, maksudnya dari sebelah sini dulu baru nanti cinta bacanya di belakang kan. Oh, berarti ini perpustakaan cinta baca gitu kan. Kemudian ya sebenarnya sama aja ya. Tapi kalau misalnya Bapak buat di sini strategi peningkatan strategi dalam meningkatkan literasi informasi di masa COVID-19 pada perpustakaan cinta baca ya, sama aja ya. Tapi maksud Bapak awalnya Bapak sudah oh strategi perpustakaan gitu kan. Baca lagi kedua, oh strategi perpustakaan cinta baca gitu kan, Palembang gitu kan. Dalam meningkatkan literasi informasi di masa Covid gitu ya. Nah, itu bagaimana? Kemarin membuat judul itu sudah menurut Fitria sudah orang mau baca sudah jelas ya? Coba kalau Fitria baca gimana deh strategi? Kenapa? Maaf. Ya. Kalau kita bacanya ini ya, maksud Bapak kalau kita bacanya awal ini kayak Bapak nih ya. Pertama waktu baca itu strategi perpustakaan. Oh, ini maksud Bapak mau membahas tentang strategi perpustakaan gitu ya. Ternyata ada masuk lagi di sini ada cinta baca. Ya, ternyata perpustakaan cinta baca gitu kan. Bapak kan gitu ya. Akhirnya kan sebenarnya tentang strategi nih kan. Strategi meningkatkan literasi informasi kan ya. Ya, di masa Covid. Nah, strategi meningkatkan literasi informasi di masa Covid atau pada masa Covid di perpustakaan cinta baca Palembang. Juga bisa seperti itu ya. Nanti tinggal ini aja ya. Kalau Bapak malah lebih bagus itu apa? Nah, strategi meningkatkan literasi baca di masa Covid di perpustakaan itu. Jadi kalau ini kan Bapak mau baca strategi perpustakaan gitu ya. Ya sebenarnya sama ya. Strategi perpustakaan minat baca. Oh, strategi perpustakaan minat baca Palembang gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya strategi peningkatan, ya, cuman itu juga ya. Nanti kita lihat kalimatnya. Tapi andai pun sudah menurut Fitria sudah ini tidak membingungkan pembaca ya silakan saja. Kalau menurut Fitria gimana? Menurut saya yang dikatakan Bapak tadi, strategi meningkatkan literasi baca di masa COVID di perpustakaan cinta baca. Ya, yang jadi persoalan meningkatkan apa peningkatan ya, itu dua itu. Kalau meningkatkan ya sebenarnya sama ya, tadi strategi perpustakaan minat baca Palembang dalam ya, tapi maksud Bapak hanya itu saja. Takutnya Bapak tadi karena awal baca Bapak strategi perpustakaan gitu ya. Nah, strategi perpustakaan. Oh, ini strategi perpustakaan. Benar memang strategi perpustakaan gitu kan. Pasti strategi perpustakaan ini. Strategi sama saja ya. Kan begini ya. Kalau kita mungkin ikut pembimbing lah ya, pembimbing. Kemudian dari pembimbing ke penguji ya kita andai kan misalnya diinikan lagi di pembimbing juga, haknya di pembimbing juga kan. Tetapi ketika di dalam ujian ini ya kita sudah tidak lagi melibatkan siapa-siapa, Fitria yang menentukan gitu kan. Karena ini hasil Fitria gitu. Strategi gimana? Kalau misalnya apa kalimatnya tadi? Strategi dalam meningkatkan literasi informasi di masa COVID di perpustakaan cinta baca Palembang.
Enggak, itu kalau itu enggak ini. Strategi apa? Strategi ada dalamnya kan. Lah, kalau misalnya strategi peningkatan minat baca gimana? Strategi peningkatan minat baca, strategi peningkatan strategi peningkatan literasi informasi pada masa COVID di perpustakaan minat baca Palembang kan? Bisa saja sebenarnya diputer-puter kan? Iya, Pak. Sama saja, isinya tidak akan berubah. Tapi maksud Bapak hanya ingin orang baca judul itu, oh ini strategi meningkatkan literasi di perpustakaan itu gitu kan. Kalau tadi kan Bapak strategi perpustakaan minat baca, ya sama aja ya. Maksud Bapak terpenggal-penggal itu kan. Strategi kalau Bapak sarankan strategi peningkatan literasi informasi pada masa COVID-19 di perpustakaan itu kan. Nah, itu maksud Bapak itu yang normal ya, normal. Sebenarnya kalau misalnya kita nyamannya dibuat seperti itu ya silakan aja karena intinya juga sama ya. Tapi Bapak tadi awal memang sempat strategi perpustakaan. Oh, ini strategi perpustakaan. Oh, minat baca apa ya? Apa strategi minat baca ini ya gitu kan? Bapak kan gitu kan? Karena judulnya itu minat baca, kecuali bisa strategi perpustakaan Pusda misalnya kan. Enak gitu karena ada minat bacanya itu. Jadi Bapak oh ini mau kaji tentang minat baca apa ya? Oh, strategi perpustakaan minat baca gitu. Nah, itu maksud Bapak hanya menghindari baca. Bingung Bapak apakah strategi perpustakaan apa minat baca? Ternyata minat baca itu nama perpustakaan kan? Iya, cinta baca, Ya, Pak. cinta baca ya. Oh, cinta baca ya, cinta baca. Maksud Bapak kan, oh apakah cinta baca ini ya? Mengkaji tentang cinta baca? Oh, tidak. Ternyata strategi perpustakaan, nama perpustakaan cinta baca ya. Jadi menurut Bapak khusus untuk ini saja. Kalau perpustakaannya namanya Perpustakaan Lestari, nah itu tidak jadi persoalan. Misalnya strategi perpustakaan lestari dalam meningkatkan cinta baca gitu kan. Ini takutnya nanti mengkaji cinta baca nih gitu kan. Jadi cinta baca, minat baca misalnya gitu ya. Ya hanya menghindari. Tapi sebenarnya isinya sama ya. Ya silakan saja kalau andaikan masih itu juga kan ada hak ada di itu ya, ada di ada di Fitri ya, sepanjang bisa mempertahankan ya silakan saja ya, karena tidak mengubah isi dan maknanya. Oke itu ya. Jadi itu pertama dari ini ya judul nanti juga nanti didiskusikan juga nanti mungkin dengan Pak Yanto juga ya nanti, karena kita tidak mencari benar salah ya dalam hal ini ya, karena ini juga tujuan utamanya kita mempertahankan logika masing-masing kan, jadi tidak harus dirubah. Kalau benar ya dipertahankan, jangan Pak ini juga sudah benar silakan gitu kan. Alasannya seperti ini Pak. Kalau alasan Bapak tadi karena ada kalimat cinta baca itu ya, Bapak pikir cinta baca itu kita kaji tentang seperti minat baca gitu kan. Baik itu pertama ya. Terus ya ini yang teknis-teknis nanti juga Bapak kirim, ini kayaknya sudah dianu semua ya, dicatat di semua ya, tanda tangan sudah lengkap ya ini kalau punya Fitria sudah oke ya, berarti di hard copy-nya juga sudah oke ya. Ya, Fitria ya. Ya, nah ini yang mungkin teknis dulu ya Bapak. Ini yang kecil-kecil seperti ini juga mungkin perlu dirapikan ya. Ini kan kadang kalau kita seperti ini kan antara yang ini dengan ini kan berbeda ya. Ya nanti disamakan, dinormalkan aja lah ya. Normalkan aja. Klik kanan kayak gini, klik kanan. Paragraf ya. Nah, ini kan biasanya ada 10 kayak gini. Ini kalau Bapak buat 20 ya, 18, ini tambah jauh kan? Nah, itu kan tambah jauh ya. Tidak normal gitu kan. Jadi, nah ini kayak ini kan pincang ya, di nolkan aja ininya. Sudah nih kita tidak usah macam-macam gitu, tinggal ikuti sesuai dengan ini aja 2 paragraf sudah maju sedikit kan karena tidak ada ini kan. Nah, nanti seluruh yang renggang seperti itu perbaiki ya. Ini hanya untuk ini saja merapikan biar dibacanya enak ya. Kemudian ini kalau paragraf ini kan ini seperti ini sedikit ini bicara mana pokok kalimatnya, mana subjeknya, mana itu nanti juga diperbaiki ya. Kalau untuk kalimat-kalimat itu ya, ada cuma 1 titik misalnya kan, itu kita juga
coba dilihat cara penulisan paragraf ya. Oke, berpikir untuk teknis-teknis yang lainnya sama seperti yang punya ini ya, siapa? Reni juga. Nah, ini juga di abstrak seperti tadi ya, Bapak sampaikan, abstrak ini juga pembuka pertama orang tertarik tidaknya mau membaca itu kan di abstrak ini ya. Abstrak ini kalau abstrak sudah ada, nanti yang lainnya kan lebih ini lagi sudah tergambar semua di sini ya. Ini nanti juga perlu dilihat ini Bapak, ada kalimat-kalimat yang apa ini ya, hasil ya. Kalau hasil ini nanti ada bukti sama seperti tadi ya. Mirip, nanti coba di ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian. Langsung aja ya, biasanya jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif misalnya gitu ya. Ini hanya kalimat itu saja ya. Ya, nanti bisa di penelitian ini menggunakan jenis penelitian. Karena kalimat-kalimat yang double ya penelitian kualitatif ya. Misalnya jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, atau coba lihat yang abstrak kawan-kawan itu ya, kalimatnya kadang ada yang berbolak-balik, itu kita itu ya bacanya kalau terputar-putar itu juga kita bingung gitu kan. Oke, itu ya. Nanti bisa inilah ini teknisnya nih sebenarnya. Oke, yang lain. Oke, teori yang digunakan apa? Tetap ya, walaupun S1 juga harus ada ISO analisis untuk kan mau mengkaji tentang strategi apa ya? Strategi literasi ya, meningkatkan literasi menggunakan apa? Menggunakan teori literasi Big Six, Pak. Gimana? Teori Big Six. Dan analisisnya menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT. Teorinya tadi gimana? Maksud dia ngomong apa di teori itu? Jadi bukan pengertian ya. Dari pengertian itu seperti tadi yang Reni tadi ya, dia inklusi. Inklusi itu individual yang mandiri mau hidup tadi yang ideal yang di masyarakat gitu, terus menggunakan sarana perpustakaan misalnya kan. Nah, yang ini strategi untuk meningkatkan. Berarti kan ada perpustakaan, strategi di bawahnya biar perpustakaan itu meningkat. 1, 2, 3 apa yang harus dilakukan gitu. Nah, itu nanti yang mau dilihat di lapangan. 1 misalnya dia harus kalau menggunakan SWOT misalnya kan. Oh, berarti kalau ingin meningkat ya kita tanya itu sama informan kita SWOT ya. Berarti pertama S apa? Kekuatan. Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Ya, yang 3 itu ya, opportunity sama kekuatan. Jadi kekuatannya, kelemahannya ditanyakan di sana. Pak, bagaimana perpustakaan ini terus biar meningkat? Pakai apa tadi? Yang strateginya tadi? Teori tadi apa? Teori strateginya menggunakan SWOT. Oke, kita kalau berbicara ini kita lihat langsung ke ininya, ke tempatnya ya, ke posisi skripsinya. Ctrl F teori ya. Bentar Bapak ini. F kerangka teori ya. Teori. Oke, kerangka teorinya ya. Ini ya. Oke, mulai dari sini ya. Tadi yang Fitria sebutkan ada di sini. Ada, Pak. Oke, ini kalau Bapak baca ya, menurut kerangka teori adalah, nah ini tidak harus lagi. Kalau di sini tuh tidak menceritakan ini ya, langsung bahwa kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis strategi perpustakaan nah nanti gitu aja ya. Jadi dia cukup 1 lembar, bukan 1 lembar ya 1 lembar lah ya, setengah lembar bahkan kerangka teori. Jadi bukan pengertian teori itu ya. Jadi kerangka teori yang digunakan dalam menganalisis strategi peningkatan strategi peningkatan apa tadi? Literasi informasi menggunakan teori titik-titik dari titik-titik ya, karena ini teori kan.
Nah, yang digambarkan dalam misalnya bagan berikut. Nah, satu, tinggal disebut aja kotak satu, ini strategi. Sini ada SWOT. Misalnya gini ya, di bawahnya dia peningkatan perpustakaan misalnya. Nanti di tanda kutip di sini SWOT ini dari siapa misalnya di bawah kayak gitu. Nah, itulah nanti yang dibawa ke. Jadi tidak ini ya, bahkan dia memblended satu itu. Bahkan ya lebih bagusnya pakai itu ya, pakai apa tuh, dibuat kayak tabel gitu kan. Jadi tinggal dijelaskan aja di bawah nanti. Oh, ini apa tadi yang inklusi tadi? Bukan inklusi, apa tadi yang pertama kali tadi Fitria sebutkan, teori apa? Teori ini apa? Big Six. Fik? Big Six untuk Fiksi. iya Pak. Oh gitu ya. Literasi. Nah itu maksud Bapak kan nanti itu dari siapa? Ya ini hanya ini saja sebenarnya ini waktu di proposal ya. Jadi tapi tetap itulah yang kita bawa ke lapangan sebagai visual analisis kita. Oh Pak, saya mau menguji strategi peningkatan literasi di perpustakaan, cinta baca. Teori yang saya gunakan adalah apa tadi? Fiktif itu ya, dengan menurut ini ada 1, 2, 3. Nah, ini setelah diuji di lapangan, hasilnya ternyata strateginya misalnya kan sesuai dengan apa yang disebutkan dengan ini, berdasarkan informan-informan atau tidak gitu kan. Kan gitu aja. Jadi satu tuh hanya menguji menggunakan teori saja ya. Kita tidak membahas menggunakan teorinya menyelesaikan persoalannya dengan itu. Itu sering Bapak terus saya ini kan dengan mahasiswa ya. Jadi kita tidak hanya datang ke sana nulis enggak. Nulis itu ada pakai apa ya, kerangkanya, pakai alatnya apa. Jadi kita tidak datang itu hanya melihat strategi. Nah, kalau kita tidak ada menurut si A atau siapa tadi yang teori itu, kita mau ngapa ke sana kan? Nah, tidak jelas kita. Tapi kalau kita sudah tahu, saya mau cari kelemahan, kekuatan dalam strategi ini, kelemahannya dari mana Pak? Tanya dengan kepala perpustakaannya. Oh, ini bisa kita presentasikan dengan angka ataupun dengan dideskripsikan ya, dengan melihat kenyataan di sana bahwa oh ini kekuatannya sudah bagus karena kita misalnya di mata masyarakat sudah ini ya, atau misalnya kemampuan peralatan kita yang punya juga tinggi. Nah itu ya. Jadi tetap saja seperti itu. Makanya itulah standing point ya. Kalau kita ujian gitu aja, Pak, saya mau nguji tentang strategi peningkatan literasi. Teori yang saya gunakan adalah dari A. Menurut si A, dalam strategi 1, 2, 3. Sebutkan setelah saya uji di lapangan 1, 2, 3 itu hasilnya seperti ini. Dan pada akhirnya disimpulkan bahwa ini strateginya bagus di perpustakaan itu misalnya kan, karena dengan data-data gitu. Jadi seperti itu formatnya dan bisa dipakai ke judul apapun ya. Jadi kita tidak kesulitan ya cari mau ngerjain apa gitu. Oke itu ya. Nah ini juga oke sama, nanti Bapak lihat lagi tuh ya. Ini juga sama ya. Seperti tadi yang Bapak sampaikan, ini harus ada komentar mau apa nih. Kalau kita bicara undang-undang ini juga ya komentar saja di sini. Berdasarkan undang-undang di atas, nah kita masuk sedikit gitu kan, kayak gitu aja ya. Terus oke ya, rumusan masalahnya apa? Langsung rumusan masalah apa? Masalahnya bagaimana strategi perpustakaan Cita Baca dalam meningkatkan literasi informasi. Terus yang keduanya bagaimana sih kendala yang dihadapi perpustakaan Cita Baca dalam meningkatkan literasi tersebut? Ya, kemarin pakai itu enggak untuk menjawab itu, kan mau dijawab itu ya. Dipakai karena kan COVID ya, menggunakan secara ini enggak? Misal Google Form atau yang lain digunakan enggak? Tidak, langsung Pak, datang langsung ke lokasi. Datang langsung ya. Karena ya, sudah masanya sudah bisa tadi ya, asal dengan prokes ya. Ya artinya Pak, ya bisa langsung nanya dengan informan. Kemarin berapa orang yang di wawancara ya? Untuk yang pegawainya 3 orang, pengunjungnya 3 orang, Pak. Jadi 6 orang. 6 orang? Ya, 6 orang. 6 orang cukup untuk menjawab skripsi itu?
Cukup, Pak. Kalau pengunjung tadi banyak berarti kan ya. Ini strategi meningkatkan literasi ya. Berarti kan mungkin ya pegawainya memang ada 3 orang cuman. Iya, Pak, ada 3 orang. Ya, kita memang ini ya lembaga perpustakaan ya mungkin untuk SDM memang ya maksimal paling banter 5 berapa gitu ya. Apalagi di sekolah misalnya, apalagi itu misalnya di yayasan ya paling 3 pun sudah yayasan sudah lumayan memberikan ini ya. Kadang-kadang baru cuma 1 kan, kadang cuma 1. Oke. Terus ya seperti biasa terakhir gimana hasilnya gimana? Gimana, Pak, hasilnya? Ya, dari 2 rumusan masalah itu kan nanti lari ke bab 4, pasti akan dijawab di bab 4 kan? Oh, jadi Iya, Pak. rumusan masalahnya strategi dengan kendala ya? 2. Iya, Pak. Strategi dengan kendala. Kenapa seperti itu semua ya? Pasti nomor 2-nya kendala. Semua skripsi begitu. Strateginya padahal kita judulnya strategi gitu ya. Harusnya strategi itu jadi gongnya ya, jadi apa? Terakhirnya kan memang cari strategi ya. Sebenarnya yang pertama ceritakan kenyataan di sana ya, misalnya apa atau bagaimana aktivitas kegiatan literasi baca di perpustakaan minat baca itu ya, ceritakan satu, kemudian strategi apa supaya di masa pandemi itu bisa berjalan dengan baik gitu kan begitu ya. Jadi atau strategi apa yang dilakukan misalnya gitu kan, strategi apa yang keduanya berarti kan yang pertama itu kalau itu kan sudah dijawab oleh di rumusan 1, terus yang kedua muncul lagi kendala-kendala, padahal kan seperti tadi juga kan Bapak sampaikan kendala itu ya pada saat kita membahas di awal misalnya menceritakan keadaan di situ juga sudah berbicara kendala itu bagaimana di masa Covid kan kendala kan termasuk kendala Covid, tapi ada strategi. Nah, jadi rumusan masalah itu urutannya seperti itu ya. Kalau judulnya efektivitas pasti efektivitas di bawah terakhirnya. Kalau judulnya misalnya manajemen, nanti manajemen ya keduanya pasti manajemen, satunya apa gitu. Bahkan 3 ya. Kalau ini kan ada 3 persoalan, tapi ini 2 kan sudah cukup. Nah, itu ya. Jadi kendala itu sudah bisa di strategi. Ada kendala-kendala terus dijawab dengan strategi. Di strategi sudah terjawab sebenarnya. Tapi itu dari awal belum diceritakan bagaimana perpustakaan di sana gitu kan. Jadi kan sebenarnya kalau kita mau berurutan itu kan enak. Ini apa misalnya bagaimana nanti kita ceritakan di bab 4A itu kondisi di sana gitu kan, dengan mungkin melalui informan dan lain sebagainya ya, ditanya kondisi yang sebenarnya realnya ya. Dari situlah nanti kita akan melihat apa strategi apa yang harus dilakukan. Jadi ada urutannya. Ya, selesai karena kita mau menyelesaikan strategi kan. Ini kita sudah selesai strateginya, muncul baru lagi kendala-kendala lagi di itu ya, kendala-kendala gitu. Jadi kita berputar. Sebenarnya ya bisa saja, tapi urutan ininya seperti yang tadi ya Bapak sampaikan itu tadi. Rangkaian berjalannya kalau dari langsung ke selesai ya sudah selesai urusannya kan. Bahkan kalau kita mau jawab selesai di bab 1 itu sudah selesai mau itu, tapi kan kita orang mau melihat kronologisnya berjalannya sampai berakhir gitu kan, sampai di bab 4 gitu kan. Kadang-kadang kan kalau kita mau buat jurnal cuman 10 lembar sudah selesai cerita tentang urusan urusan meningkatkan strategi itu kan. Latar belakang 1 lembar itu selesai. Tapi kan diuraikan lagi di deskripsi itu biar orang paham ini datanya dari sini, kemudian wawancara dari A dan memang hasilnya sebenarnya seperti itu. Nah, apa tadi hasilnya seperti apa strategi ini? Yang didapat seperti apa? Karena kan pertanyaannya apa, strategi apa ya tadi ya? Bagaimana strategi perpustakaan Cinta Baca dalam meningkatkan literasi informasi? Bagaimana? Kan strateginya ya? Ialah dengan memanfaatkan media internet, Pak. Media internet ya? Ya, sebelumnya kan mereka offline, jadi di internet kan semua Pak, dimasukkan di YouTube kegiatan tersebut, diupload. Ya, seperti yang di uraian tadi ya, di paparan tadi ya? Iya Pak. Nah, terus
strategi itu sudah akhirnya seperti apa? Di masa COVID itu yang cocok strategi itu atau tidak? Kan begitu ya. Coba lihat kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Kesimpulan ya, kesimpulan. Oh, banyak ini ya. Oh ya, tadi sudah nyampe ya. Gimana kesimpulannya? Coba silakan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, strategi yang digunakan dalam meningkatkan literasi yaitu dengan memanfaatkan media internet, di mana kegiatan yang dilaksanakan yaitu seperti storytelling, cinta baca English Club, pelatihan guru, dan talk show. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan kemampuan literasi informasi walaupun hanya di rumah saja. Yang keduanya yaitu kendala yang dihadapi pelaksanaan strategi oleh Perpustakaan Cinta Baca ialah sinyal atau jaringan internet, editing video, kurangnya peralatan dan perangkat. Ya, begini ya, pada saat membuat kesimpulan itu, jadi bukan pengertian lagi gitu kan. Jadi misalnya satu, strategi Perpustakaan Cinta Baca Palembang, ini Bapak malah lebih ini ya, kalau di kesimpulan ini, kalau dibuat kesimpulan ini jangan 1, 2 ya, dibuat paragraf aja segini. Ini paragraf ya. Paragraf, kecuali saran silakan 1, 2. Paragraf, tetapi di situ misalnya strategi Perpustakaan Cinta Baca Palembang dalam meningkatkan literasi baca COVID-19 adalah dengan metode internet. Nah, ini kan masih belum jelas internetnya apa. Misalnya ini dengan melaksanakan storytelling, contohnya apa gitu kan. Storytelling kan masih umum ya. Storytelling orang bisa aja storytelling nanti nanti menggunakan membaca, storytelling kan membaca. Tapi kan ini yang dilakukan di sana apa gitu kan. Makanya itu bukti kita. Jadi kesimpulannya itu di sana strateginya menggunakan storytelling, yaitu dengan mengadakan bacaan di tiap hari Jumat. Nah, kan gitu ya. Artinya kan memang benar-benar ada di sana gitu kan. Menyimpulkannya bukan lagi masih nanti dengan storytelling Pak selesai. Iya, dengan storytelling selesai. Tapi storytelling seperti apa di sana itu kan? Apa sudah ada di situ? Talksolnya apa namanya? Kan begitu ya. Ada nggak talksolnya? Nah, kan talkshow-nya tiap hari apa misalnya atau kapan diadakan kan dia nyebutkan di situ ada data, makanya dia itu ya. Jadi kita masih itu hasilnya, atau mungkin bisa ini Pak saya buktikan, silakan kalau mau buktikan di mana nih Pak, ada di bab sekian talkshow-nya dari si A, dia jawab ada hari apa gitu kan, atau mengikuti dari pengunjungnya ikut kan begitu ya. Atau bagaimana? Atau Pak ada ini talkshow ya, talkshow itu misalnya kita ini kan, misalnya ada dengan YouTube Pak, ya sebutkan YouTube-nya apa channelnya, kan begitu. Nah, jadi dia data, bicaranya dengan data, tidak lagi cerita itu ya, cerita kendala pun seperti itu ya. Nomor 2 misalnya kendalanya apa? Misalnya kendalanya tidak ada apa di sini kendalanya, editing video, ya kan? Editing video kan kita belum tahu editing videonya, kita ngedit video apa misalnya kan, dia pakai handphone bisa misalnya kan edit video. Nah jadi itu belum jelas di situ ya, tapi ya intinya ini secara ini sudah ini ya, sudah ini kan belum. Kalau Bapak lihat misalnya dari ininya ya Pak, yang di bab 4-nya itu kan A sama B, berarti memang satu strategi satunya kendala. Nah itu di buktinya, jadi bicaranya data ya. Jadi kita mau bicara talkshow, pernah Pak ada fotonya misalnya. Ada nggak foto talkshow-nya? Ada Pak Ada. Coba lihat. Di bab 4 ini ada penjelasannya. Penjelasannya? Ya, coba silakan. Mana? Coba Bapak ini lihat. Ya, ini di Berapa menit bab lagi nih, 4. Pak Miss? Maksudnya selama COVID ini mereka menyelenggarakannya sebanyak 2 kali dengan mendatangkan pembicara yang ahli di bidangnya. Seperti ada Tobu Senulangkir, ada Kang Maman,
Itu Pak. Yang tadi yang disebutkan tadi ya. Iya Pak. Bukti-buktinya ada ya. Ada Pak. Foto-foto atau apa ya, karena itu yang tadi. Ya, Ada, jadi Pak. artinya dituangkan saja. Tadi berarti ada ya. Nah, itu oke. Ya tadi memang sempat disebutkan ya oleh Fitria tadi. Tadi Iya, Pak. ada yang Kang Maman, ada siapa tadi ya. Ya berarti kan ada ya. Nah, tinggal tuangkan di sana bahwa strategi satu menggunakan talkshow yang sebutkan aja dengan narasumber 2 orang gitu kan. Cuma satu tulisan kan, akhirnya paragraf yang satu agak banyak tuh kan. Kemudian talkshow ada apa tadi? 2 narasumber. Walaupun ini ya, walaupun Pak sudah diuraikan di bab 4 ya, di bab 4 kan banyak ya. Di situ cuma satu baris aja kan. Artinya kita tinggal menarik kembali saja di kesimpulan itu apa yang sudah ada. Ya, artinya sudah ada ya. Oke, baik. Oke, sarannya tadi apa? Terakhir saran ya. Sarannya yang pertama yaitu sebaiknya perpustakaan Cinta Baca harus menggunakan internet dengan super cepat agar tidak terjadi keleletan. Yang kedua yaitu sebaiknya sebaiknya harus menggunakan editing video agar bisa diedit dengan kualitas video yang lebih bagus. Saran peneliti bagi peneliti selanjutnya, peneliti diharapkan dapat mengembangkan tema penelitian ini mengenai kegiatan literasi, terutama di masa COVID seperti sekarang ini, Pak. 19. Kalau media sosial yang ada di perpustakaannya apa? Yang pernah ketahui oleh Fitria? YouTube ada, Pak. YouTube, Instagram, Facebook. Linknya bisa di itu ya? Bisa Pak, ada di bab 4 linknya. YouTube Cinta Baca. Coba setelah dari itu Bapak sudah. Yang penting itu yang tadi. Silakan screen share. Kemudian link itu tampilkan. Kalau terbuka berarti sudah. Berarti strateginya sudah dilakukan. Sudah itu mungkin itu yang terakhir dari Bapak. Silakan screen share bisa? Kenapa Pak? Screen share. Screenshot. Screen share ya. Screen share. Screen share. Ya. Itu pakai laptop kan? Terus buka yang media buka sosial satu aja Pak, ya. Hah? Buka YouTube-nya atau? Ya, boleh itu aja. Silakan. Memang perpustakaan itu yang melakukan ya? Iya, Pak. Nah, coba satu aja. Instagram tadi mungkin pakai handphone ya. Bisa? Oke, selesai. Kami lanjutkan dengan Pak Erto ya. Oke, Bapak ini Bapak aja yang buka. Apa nama itunya apa? Ini biar cepat ya. Mana tadi? Oke, apa nama itunya? Ini alamatnya. Apa? Ya karena sudah media itu ya apa di masa pandemi sudah menggunakan apa aplikasi yang itu ya apa media sosial kan? Apa? Namanya apa? Bisa? Bisa? Oke. Tidak bisa ya? Fitri ya? Bisa, Pak. Hah? Nggak bisa dibuka ini YouTube-nya. Cinta Baca. Bapak yang baca, sebutkan aja. Perpustakaan ya. Perpustakaan Cinta Baca. Ini Bapak sebentar aja. Kemudian sedikit lagi Pak Ketua ya. Bentar, minta. Ini ya. Betul ini? Betul yang ini ya? Fitri ya? Fitri ya, betul yang ini ya? Fitri ya, betul yang ini? Mana, Pak? Ini yang Bapak buka ini. Iya, Pak, itu. Ini ya? Ya. Ya, oke. Baik, Pak Ketua. Saya pikir cukup dari saya itu ya. Untuk yang sesi yang dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua. Baik, terima kasih Pak Mulyadi.
Karena kita langsung karena waktu sudah menunggu sampai pukul 14, jadi kita rencana mau ke Lenggawayan dan untuk mengecek lokasi apa? PKN. Kita